Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjutkan materi mata kuliah enzimologi. Kali ini tentang vitamin dan unsur kolomit dalam fungsi enzim. Ya, seperti yang sudah disampaikan pada rencana pembelajaran semester, ya, materi ini pada pertemuan kali ini diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami ya dan menjelaskan peran serta fungsi vitamin dan unsur kolomit dalam enzim dan menyebutkan contohnya. Ya, nah langsung saja kita ini overview materi yang akan diperdalam ya, dalam bab ini. Lalu kita bahas ya tentang vitamin sebagai kofaktor. Nah, sebelumnya teman-teman sudah kemarin ya bersama Bu Melita dijelaskan tentang struktur enzim ya, bahwa enzim itu bekerja tidak seorang diri, tapi dia perlu komponen lain yang disebut dengan kofaktor ya. Nah, kofaktor ini adalah komponen non-protein ya, yang berperan sebagai helper molekul atau asisten dalam transformasi biokimia ya. Di sini kofaktor itu ada dua jenis, ada ion anorganik atau ion logam ya, ada molekul organik. Nah, molekul organik kofaktor yang berupa molekul organik itu disebut juga dengan koenzim. Nah, koenzim itu ada yang berupa sebagian besar merupakan vitamin dan turunannya, tapi tidak semua vitamin merupakan koenzim. Jadi kita nanti akan dibahas ya vitamin apa saja yang merupakan koenzim. Nah, vitamin itu sendiri adalah apa? Senyawa organik ya, karena ya, ini merupakan kofaktor organik. Esensial itu tidak disintesis oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari diet atau makanan. Kenapa harus dipenuhi kebutuhannya? Karena sangat diperlukan untuk menjaga fungsi metabolisme. Kalau kita kembalikan pada peran enzim dan metabolisme gitu ya, metabolisme itu sangat banyak memerlukan enzim, dan enzim dalam menjalankan fungsinya perlu kofaktor. Kofaktor itu diantaranya adalah koenzim yang sebagian besar merupakan vitamin. Seperti itu bisa dipahami ya. Ya, selanjutnya nah vitamin tadi ya, tidak semua vitamin merupakan koenzim. Vitamin apa saja? Yaitu vitamin yang larut dalam air ya. Nah, vitamin yang telah ditemukan dan diidentifikasi itu adalah 13 jenis vitamin. Nah, dibagi menjadi dua kategori besar, ada yang larut dalam air atau A, D, dan K, dan yang larut dalam larut dalam lemak ya, ADK, dan larut dalam air, vitamin B kompleks dan C. Nah, semua vitamin yang larut dalam lemak itu sudah kita pelajari ya saat biokimia. Dia berperan dalam struktur berbagai fungsi fisiologis seperti hormon gitu ya, kayak vitamin A kan retinol untuk kesehatan mata gitu ya, vitamin D itu karsiterol dan untuk imunitas dan sebagainya ya. Nah, vitamin yang larut dalam air, kenapa vitamin yang larut dalam air? Kalau kita melihat dari kepolaran ya, vitamin larut air ini sebagian besar mengandung atom oksigen dan nitrogen yang bersifat elektronegatif gitu ya. Nah, sehingga dapat terlibat dalam ikatan hidrogen dengan air. Kita paham bahwa enzim itu strukturnya adalah merupakan protein. Protein itu larut dalam air atau larut dalam lemak? Larut dalam air ya, sehingga kofaktornya pun harusnya kofaktor yang larut dalam air atau senyawa organik vitamin larut air, yaitu vitamin B dan C. Nah, kalau vitamin yang larut dalam lemak, komponennya itu struktural hidrokarbon yang sebagian besar non-polar. Nah,
lanjutkan. Nah, kofaktor pertama kali ditemukan pada enzim lakase. Lakase ini enzim pertama non hidrolase ya yang ditemukan. Lalu golongan apa? Kemarin teman-teman sudah belajar ya penggolongan enzim, dia adalah enzim oksidase. Yang enzim oksidase itu enzim tersebut mengandung logam divalen. Logam divalen ini bisa disebut juga dengan ligan ya. Nah, kemarin Bu Melita sempat membahas ya bahwa kerja enzim itu juga dipengaruhi oleh ligan atau ion logam ya. Nah, dulu disebutnya kofermen atau komponen non protein pada lakase. Nah, sehingga berkembang disebut juga dengan kofaktor. Nah, selanjutnya sebentar kita off dulu. Fungsi biokimia vitamin pertama kali sudah ditemukan sejak tahun 1930 ya. Nah, ini dulu pertama kali diisolasi dan diidentifikasi itu struktur apa? Struktur koenzim NADP. Nah, kita kemarin udah belajar di biokimia apa itu NADP. NADP itu nikotinamid adenin di nukleotida fosfatnya yang dibutuhkan dalam transfer elektron ya, reaksi redoks di dalam sel. Nah, yang pertama kali diisolasinya nikotinamid itu sumbernya dari tembakau. Nah, senyawa ini ternyata berkaitan dengan suatu penyakit di mana ada anjing ya, dia mengalami penyakit lidah hitam mirip pellagra pada manusia ya. Ternyata si anjing tersebut kekurangan nutrisi dan setelah diidentifikasi itu adalah nikotinamid. Nah, ternyata diketahui juga banyak hewan yang tidak mensintesis nikotinamid ini dalam jumlah yang cukup, jadi harus diperoleh dari ransum makanannya. Ini pertama kali ditemukan kaitan kofaktor ya dalam makanan. Nah, lalu ditemukan vitamin-vitamin yang lain yang fungsinya juga sebagai komponen kofaktor atau koenzim yang ternyata dia adalah berperan sebagai gugus prostetik enzim. Nah, nama vitamin pertama kali itu digunakan untuk makronutrien organik yang dibutuhkan mencegah penyakit kekurangan gizi beri-beri. Penyakit ini adalah penyakit utama negara-negara pemakan beras. Jadi makannya beras doang, nggak ada yang lain. Ternyata menghadap penyakit beri-beri. Kenapa? Karena kan nggak ada unsur itu ya, kurangan koenzim gitu. Nah, ternyata peneliti biokimia Polandia dia memurnikan senyawa amin yang esensial bagi kehidupan. Nah, ternyata makronutrien organik esensial ini bukan hanya senyawa amin. Nah, sehingga huruf E ditiadakan dan menjadi vitamin. Ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga vitamin ya. Nah, ini cara kerja kofaktor sebagai dalam fungsi enzim ya. Jadi enzim itu kan berupa protein ya. Ini enzim inaktif yang belum aktif. Ini protein enzim. Dalam ketiadaan kofaktor dan koenzim dia tidak dapat menjalankan fungsinya ya. Nah, protein yang tanpa kofaktor dan koenzim ini disebut apa? Apoenzim ya. Nah, kalau
protein enzim disertai dengan koenzim dan kofaktor ion logam, maka dia dalam bentuk aktif bisa menjalankan fungsi. Nah, nama enzim yang aktif ya, yang lengkap dengan struktur kofaktor dan koenzimnya disebut holoenzim. Nah, apa peran kofaktor, peran spesifik kofaktor dalam kerja enzim? Yaitu dia bekerja sebagai gugus prostetik enzim. Apa itu gugus prostetik enzim? Gugus prostetik itu adalah jadi si kofaktor mengikat kuat terhadap protein enzim ya, mengikat kuat sehingga si enzim itu ya bisa bereaksi ya, bisa mentransfer gugus atau atom yang lainnya. Nah, ikatan kofaktor ini menyebabkan enzim sulit pisah dan rusak. Nah, inilah yang disebut prostetic group biasanya, atau gugus prostetik. Nah, biasanya dia merupakan ikatan kovalen ya. Ikatan antara kofaktor dengan apoenzim ikatannya kovalen. Kita tahu ya, ikatan kovalen itu ikatan yang cukup kuat sehingga tidak tercerai-berai si enzim dengan kofaktornya. Nah, ini contoh beberapa peran koenzim sebagai pembawa atom spesifik ya, pembawa atom spesifik atau gugus fungsi. Contohnya bioktin ini gugus, ini koenzimnya ya, ini gugus yang ditransfer, jadi beda-beda ya. Kalau koenzimnya bioktin, gugus ditransfernya CO2. Kalau koenzim A, gugus asil gitu dan sebagainya. Nah, lalu ini sumber dietary prekursor ya. Prekursor itu apa? Senyawa antara ya, atau senyawa yang penyusun sebelumnya gitu. Nah, ini bioktin itu diperoleh dari biotin. Koenzim A diperoleh dari asam pantotenat gitu. Koenzim B12 dari vitamin B12 dan seterusnya. Nah, ini beberapa contoh vitamin yang larut dalam air dan peranannya dalam fungsi enzim. Ini vitamin tiamin ya. Ini nama vitaminnya, ini bentuk aktifnya. Nah, ini jenis reaksinya. Jadi reaksi yang dikatalisis itu berbeda-beda ya. Setiap vitamin koenzim yang mengkatalisis reaksi itu, yang membantu reaksi katalisis itu jenis reaksinya berbeda-beda tergantung dengan ya tadi jenis gugus yang ditransfernya, gugus apa, atom apa, kayak gitu ya. Nah, ini yang larut dalam lemak, ini tidak perlu kita bahas ya karena tidak berkaitan dengan koenzim, tapi ini sebagai pengetahuan dan sebetulnya sudah dibahas saat mata kuliah biokimia ya. Ini vitamin larut dalam lemak, ini untuk fungsi fungsional ya, untuk kerja fungsional tubuh, dan kita harus penuhi juga kebutuhannya, sangat penting juga. Nah, dia koenzim ini beberapa kerja koenzim itu ya. Yang pertama, sebagai pembawa elektron universal. Nah, ini adalah peran yang esensial juga, seperti yang tadi pertama kali ditemukan itu NADP ya. NADP ini kenapa sangat penting? Karena dia sebagai pembawa elektron universal. Apa itu elektron universal? Ini sudah kita review
dulu ya materi transfer elektron. Jadi kan dalam memproduksi ATP ya di dalam sel itu ada rangkaian akhir, yaitu rangkaian transfer elektron. Nah, elektron itu dibawa oleh komponen ini ya, yaitu koenzim larut air ya. Dia berperan dalam reaksi redoks yang bersifat reversibel ya. Nah, dia berpindah dari satu enzim ke enzim lainnya. Ada kan kompleks enzim yang di membran mitokondria itu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kompleks enzimnya di dalam membran intermembran mitokondria ya. Kita lihat ini ada enzim kompleks enzim 1, 2, 3, 4 ya. Dan ini adalah kofaktornya atau koenzimnya ya. NADH, FADH gitu ya. Nah, apa perannya? Dia mentransfer si elektron ini keluar membran, sehingga membran terkumpul di membran luar dan akan masuk dan memfosforilasi ADP menjadi ATP. Tanpa adanya pompa elektron ya, maka tidak akan dihasilkan ATP ini, sehingga tadi ya keberadaan koenzim NADP dan FAD ini sangat-sangat penting. Nah, ini struktur nikotinamid ya. Struktur nikotinamid berasal dari asam nikotinat Na dan NaN. Nah, ini ada gugus OH terfosforilasi ya. Ini ada dua nikotinamid di nukleotida ya. Ada dua nukleotida di sini. Nah, dengan dua gugus fosfat di fosfat nikotinamid adenin di nukleotida ya, di nukleotida. Ini strukturnya. Lalu juga fungsi biokimianya tadi apa? Sebagai pembawa elektron ya. Elektron yang di sini dalam bentuk hidrogen ya yang ditransfernya. Nah, ini reaksi redoks nikotinamid adenin di nukleotida. Nah, ini apa saja sih sumber dari nikotinamid itu? Sumber dari nikotinamid itu adalah niacin atau vitamin B3. Nah, teman-teman bisa membaca sendiri ya. Dia diperlukan setara dengan 1 mg niacin ya, persyaratan minimumnya. Nah, niacin ini atau nikotinamid ini juga bisa diperoleh dari asam amino triptofan. Tetapi kalau disintesis dari asam amino triptofan harus membutuhkan vitamin yang lainnya, B1, B2, B6 ya. Sehingga dia disebut bukan vitamin sejati, karena dalam sintesinya perlu vitamin yang lain. Nah, ini sumber-sumbernya teman-teman harus ketahui juga ya, sehingga ya kebanyakan dari sumber hewani ya, dan kita harus mencari yang
halal ya, yang nggak boleh. Terus juga yang lain-lainnya harus yang disembelih dengan atas nama Allah. Nah, beras merah, ini kacang-kacangan, alpukat, apalagi ya, polongan, ubi ya. Ini ubi, makanan lokal kita ya, ternyata kaya akan vitamin B3. Harus kita populerkan dan kita konsumsi ya. Jangan sampai kita hanya mengkonsumsi misalnya ya bala-bala gitu ya setiap hari, tidak ada variasi. Terus mie dan sebagainya, tidak ada tambahan yang lainnya. Nah, ini pathway sintesis NAD ini bisa diperoleh dari nah ini ya, triptofan, bisa dari juga sintesis dari asam nikotinat. Nah, ini faktor defisiensi secara klinis tadi ya, bisa menyebabkan pellagra itu ya, dan bisa sampai menyebabkan gangguan emosional, diare, dan bahkan sampai lupa ingatan. Karena kan dalam peran untuk kita otak gitu ya, untuk berpikir gitu, mengingat, merasa, itu perlu energi yang ATP yang cukup gitu. Oke, kita pause dulu ya.